Oke, bismillah. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon Waalaikumsalam. guru hmm, kami calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Klaten akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Soeharti sebagai observer, Ibu Dianita sebagai coach, dan Ibu Yuyun sebagai coachee. Baik, saya akan menuju Bu Dianita dan Ibu Yuyun. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Harti. Ini bagaimana kabarnya ini untuk Bu Dianita dan Bu Yuyun? Alhamdulillah baik Ibu, sehat-sehat. Saya ini ya ingin menuju ke Bu Dianita ya selaku coach. Baik Ibu. Ya, Bu Dian, hari ini kan kita akan berbincang-bincang ini Bu terkait nanti dengan pelaksanaan proses coaching yang akan Ibu Dian lakukan. Betul demikian? Betul Ibu Harti. Iya, betul Ibu Harti ya. Saya akan melaksanakan kegiatan coaching pada sore hari ini. Baik Ibu, sebelum kita mulai praktek coachingnya, saya ingin berdiskusi beberapa hal ya terlebih dahulu kepada Bu Dianita. Boleh ya Bu Dian ya? Boleh Ibu, silakan Iya. monggo. Yang pertama ini Bu Dianita, ini ada rubrik penilaian. Jadi nanti saya mengamati, kemudian juga menilai berdasarkan rubrik ini ya Bu ya. Saya mengamati apakah proses coaching nanti sesuai dengan alur Tirta, bagaimana nanti Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching, dan saya juga akan mengamati bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bu Dianita. Seperti itu ya Bu Dian? Baik Ibu Harti, ya. Nanti saya akan berusaha untuk sesuai kompetensi yang seorang coach ya Ibu Harti ya. Jadi ada present, ada mendengarkan aktif, kemudian ada mengajukan pertanyaan seperti itu. Baiklah Bu Dian, kemudian ini Bu Dian, kira-kira kompetensi coaching apa ya yang akan Ibu Dianita kembangkan dalam praktek coaching ini Bu? Ya, kalau seorang coaching kan idealnya punya 3 kompetensi ya Bu Harti ya. Jadi ada present, ada kehadiran ya, kemudian ada mendengarkan aktif, kemudian ada mengajukan pertanyaan. Nah sebenarnya pengen saya itu semuanya itu dikembangkan Bu, tetapi mungkin saya juga masih harus belajar ya untuk mempraktekkan karena perlu jam terbang tinggi ya, sehingga mungkin yang ingin saya kembangkan adalah mungkin dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada seorang coach seperti itu. Baik Bu Dianita, ini bagian kompetensi mana ini Bu yang secara spesifik ya yang akan Ibu Dianita itu lakukan observasi untuk kali ini Bu Dian? Ya, terima kasih Ibu Jordi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya pengennya mengembangkan ketiga-tiganya, tetapi mungkin masih perlu jam terbang tinggi ya, sehingga dalam hal ini saya pengen menekankannya itu selain present dan juga mendengarkan aktif, saya juga ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, tapi dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sesuai dengan kaidah, ya seperti Baik, itu. Baik Bu Dian, kalau ini Bu, indikator atau ketercapaian dari tujuan yang diinginkan apa ini Bu Dian? Ya, kalau ketercapaian mungkin bisa ini ya Bu ya, bisa lebih fokus dalam melakukan pembicaraan dengan seorang coach seperti itu. Dan juga bisa Baik, untuk memilih kata atau kalimat yang sesuai. Ya. Baik Bu Dian, untuk praktek coachingnya ya, silahkan dipersiapkan. Dan ini Bu Dian, saya akan mengobservasi praktek coaching yang akan Bu Dianita lakukan. Baik.
Baik, berarti kami Nggih. coba ya. Nggih, silahkan Bu Dian. Assalamualaikum Ibu Yuyun. Selamat sore. Waalaikumsalam Bu Dianita, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Bu Yuyun gimana kabar hari ini? Halo, Bu Yuyun. Everything is good ya, berharap seperti itu ya. Baik, Saya bisa lihat dari senyumannya Bu Yuyun nih sepertinya ya. Iya Ibu. Dari senyumannya Bu Yuyun sepertinya sudah manis sekali nih. Harusnya memang hari ini hari yang manis ya buat Bu Yuyun ya seharusnya. Ya, cuma berkah tapi ya manis yang kamuflase ini Bu. Manis yang kamuflase itu yang seperti apa Bu Yuyun? Saya jadi penasaran ini. Kok Bu Yuyun ada istilah manis kamuflase ini? Kosakata baru buat saya. Oh apa, iya Bu Bu Yuyun? ya. Iya Ibu ya. Guru itu kan walaupun banyak masalah tapi kan harus tetap stay in cool ya Bu ya kalau ketemu orang ketemu gitu. Biar masalah biar orang ngira kita happy jadi guru. Ya kan? Banyak tumpukan masalah di kepala kita ya Bu ya. Termasuk ini. Saya mohon maaf sekali ini Bu Dian, saya mengganggu Ibu. Ada waktu sekali nggak mengganggu. Aduh, kalau untuk Bu Yuyun apa sih yang nggak saya berikan ya? Saya tuh Bu Yuyun butuh berapa ini? 15 menit saya kasih Bu Yuyun. Oke, baik, sebentar aja Bu, 15 menit cukup lah. Saya tahu lah Ibu, ya itu kan orangnya juga jam terbangnya tinggi. Ini Ibu, ya, saya kan saya anggap Ibu Dian itu adalah guru yang saya tuakan di sekolah ini. Saya juga sering sekali gitu kan kalau ketemu sama Ibu itu kan seolah-olah saya itu ketemu dengan orang yang ibu saya. Kalau ada masalah pasti ada solusinya. Nyaman aja itu cerita sama Bu Dian. Rasa nyaman ini. Saya jadi ini nih ya. Lah, kira-kira ya dari sisi kenyamanan tadi ya. Kalau kita ngobrol hari ini tuh pengennya Bu Yun dapat apa ini? Kan sudah dapat prakteknya nyaman nih. Jadi ada hal yang ingin ingin didapatkan kan dari obrolan kita ini. Kira-kira mau mendapatkan hal seperti hal apa Bu Yun ya? Ya karena saya udah nyaman sama Ibu, harapannya nanti pembicaraan kita hari ini tuh saya mendapatkan solusi atau inspirasi baru dari Ibu terkait dengan masalah saya yang saya hadapi minggu-minggu ini. Ya. Oke deh Bu Yun ya. Ya mudah-mudahan sih ada hasil dari pembicaraan pada sore hari ini ya. Ya Bu Yun, ya mungkin ketidaknyamanan itu mungkin bisa berubah menjadi sangat nyaman ya Bu Yun ya. Amin. Ya, monggo Bu Yun ya. Iya Ibu, ini saya kan guru bahasa Inggris ya di sini gitu. Bahasa Inggris itu kan siapa sih yang suka dengan bahasa Inggris, orang Jawa belajar bahasa Inggris. Ya banyak sekali anak-anak. Apalagi saya kan guru baru di sini gitu kan. Mungkin metode pembelajaran yang saya terapkan juga beda dengan guru-guru sebelumnya gitu kan. Terus kan ditambah lagi kurikulum Merdeka itu kan banyak sekali proyek-proyek yang harus dikerjakan siswa. Saya sendiri juga harus banyak pekerjaan, saya sering sekali memberikan penugasan siswa dalam bentuk proyek karena ini menguatkan profil belajar Pancasila juga ke anak. Tapi di balik itu semua ternyata banyak guru itu masih tugasnya dan mereka itu kebetulan waktunya hanya 5 hari dalam seminggu. Hampir semua guru memberikan proyek dan penugasan dan endingnya ini tugas-tugas dari saya itu nggak dikerjakan dengan baik dan maksimal sama mereka. Bahkan mereka mempunyai molor-molor terus. Saya sedih. Jadi saya bingung, saya mau ngapain ya? Apa ini? What should I do ke anak-anak gitu? Seperti itu ya Bu Yun ya. Oke. Apakah selama ini Bu Yun sudah melakukan upaya apa Bu Yun? Mungkin ibaratnya ya karena sudah
ini ya tugas-tugas siswa yang seperti Bu Yun tadi kan tugasnya kan tadi nggak mengumpulkan karena dari berbagai mapel itu memberikan tugas proyek yang banyak ya. Nah ini apakah Bu Yun sudah melakukan upaya-upaya seperti apa itu kepada peserta didik? Sejauh ini yang saya upayakan ke anak-anak untuk mengurangi beban mereka, ya saya penugasannya bukan individu ke anak, tapi saya lebih cenderung penugasannya secara berkelompok juga Ibu. Tapi saya juga sering ngasih waktu ke anak gitu kan, memberikan waktu ke anak, misalkan anak kalau ada kesulitan apapun gitu kan, mereka bisa konsultasi ke saya bisa membimbing mereka secara pribadi ataupun secara berkelompok. Baru sebatas Ibu itu ya. Tapi itu sudah upaya luar biasa Bu Yun. Berarti kan kalau sepemahaman saya Bu Yun sudah meluangkan waktu lebih ya di luar jam tatap muka ya seperti yang Bu Yun sampaikan minggu lalu. Seperti itu ya Bu Yun? Iya Bu, tapi belum maksimal Bu. Hasilnya anak-anak juga pekerjaannya masih molor, mereka juga masih ngeluh. Jadi pekerjaan yang saya berikan, tugas yang saya berikan ke anak-anak itu mereka belum maksimal hasilnya gitu kan. Ternyata masih ada keluhan dari mereka. Kalau boleh tahu Bu Yun, mereka itu tidak maksimalnya hanya di mapelnya Bu Yun atau juga di tugas-tugas di mapel lain? Di mapel yang lain juga ada. Kemarin itu guru matematika, guru bahasa Indonesia juga guru yang sama itu. Mereka itu lebih ini Bu, lebih suka menghabiskan waktunya dan pikirannya itu banyak diupayakan untuk memaksimalkan tugas proyek dari jurusan. Jadi mapel yang adaptif, normatif itu nanti dululah kayak gitu. Ya, kalau saya tangkap dari pembicaraan Bu Yun tadi berarti sepertinya kalau di SMK itu ada ini ya Bu Yun, mapel kalau di SMA kan peminatan dan juga mapel umum. Berarti di SMK juga seperti ada mapel yang di nomor 2 kan seperti itu ya Bu Yun? Atau gimana? Biasanya anak-anak itu prioritas sekali kalau mapel sesuai dengan jurusannya. Jadi kita yang mapel normatif adaptif itu tuh nanti dulu lah gitu kan. Bahkan anak yang berpikir nggak penting gitu, kalau kita bahasa Inggris nggak bisa, mereka berpikir nggak penting. Jadi penugasan yang saya berikan ke anak ya itu dikesampingkan gitu aja. Oke deh. Tapi selama ini kan pasti Bu Yun sudah ada upaya ya untuk, tadi Bu Yun cerita kalau sudah ada pendekatan ke siswa, sudah melakukan tatap muka di luar jam KBM. Nah itu tatap obrolan ya Bu ya di luar jam KBM ya. Nah di sini apakah ada progres Bu dari hasil upaya yang sudah Bu Yun lakukan itu? Progresnya hanya terlihat mereka dalam pengerjaannya, khususnya karena berkelompok ini ya. Karena tugas yang saya berikan ke anak berkelompok, mereka merasa ya sedikit lebih ringan gitu. Cuman dalam pengerjaan satu proyek dikerjakan secara berkelompok pun masih molor juga waktunya Bu. Alasannya masih sama Bu, jadi belum bisa karena kemarin kami harus sorting proyek BC, seperti itu ya. Editing begini. Gitu. Nah kalau ada anak yang mengeluh itu, kalau ada anak yang mengeluh itu kira-kira apakah Bu Yun memberikan toleransi atau seperti apa? Atau untuk toleransi ya sesuai dengan kesepakatan ya sebenarnya dari awal untuk penjadwalan proyek itu kan sekian hari. Mau nggak mau itu Bu, waktu untuk pengumpulannya saya perpanjang 1 minggu maksimal. Gitu ya. Dengan upaya ini apakah mereka menyelesaikan tugas-tugasnya Bu ya? Alhamdulillah dengan mereka komit Bu, dengan ketika deadline-nya sudah pada hari H, mereka belum mengumpulkan ya, seperti biasanya saya mengingatkan mereka untuk kembali berkomitmen. Kita buat kesepakatan lagi dengan perjanjian, sekali kesempatan kita tidak menambah molor waktu. Kira-kira apakah cara ini cukup efektif Bu Yun ke siswa Bu Yun? Gimana Ibu? Apakah cara-cara seperti tadi itu sudah cukup efektif atau mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi mungkin cara-cara yang lainnya? Ya belum Ibu, kalau mau saya masih perlu ditingkatkan lagi karena dengan deadline waktu yang sudah ditentukan dan akhirnya molor, mereka mengerjakan walaupun dengan perpanjangan waktu, akan tetapi hasilnya
belum maksimal karena mereka mengerjakannya di sisa-sisa waktu dengan waktu yang hanya sekitar 1 minggu atau beberapa hari dengan perpanjangan waktu itu aja kan. Seperti itu ya. Terus seperti itu apakah Bu Yun memberikan semacam standar penilaian gitu ya mengenai batas waktu, jika tepat waktu, kalau tidak, nah itu kan dulu Bu Yun pernah memberikan rubrik itu gitu loh. Ada ya Bu Yun. Kalau nanti mengumpulkannya sebelum deadline sekian, kalau pas deadline sekian, kalau sekian, kan? Tapi kan mereka juga melihat ada beberapa rubrik penilaian yang bisa jadi pertimbangan mereka, walaupun ketika nanti pengumpulannya terlambat, kan mereka ada rubrik penilaian lain yang bisa membantunya. Mungkin mereka berpikirnya seperti itu. Cuman saya harapkan itu sebagai guru itu ya oke lah, semua guru kan sudah punya porsi masing-masing dalam cara mengajarnya. Yang berbeda-beda, semua punya target. Harapannya adalah siswa mampu mengerjakan setiap penugasan dari guru tanpa harus memprioritaskan yang jurusan atau yang lain. Pokoknya ya mereka bisa memaksimalkan semua kompetensinya dengan waktu yang sudah disepakati di awal, hasilnya pun juga maksimal. Gitu. Harapannya saya sih begitu. Seperti itu ya Bu Yun. Kalau saya lihat tadi dari cerita Bu Yun kan, Bu Yun tuh upayanya sudah maksimal loh Bu Yun ya. Jadi dan juga sudah sangat sabar dalam menghadapi siswa yang seperti itu ya Bu Yun. Jadi dalam hal ini saya rasa Bu Yun sudah bisa merefleksi, kemudian mengevaluasi dan juga bisa mempersiapkan diri ya. Tadi kalau boleh tahu Bu Yun, ini sering Bu Yun alami sebelum atau baru kali ini aja Bu Yun? Apakah di kurikulum sebelumnya seperti itu tidak? Ya, di kurikulum Merdeka ini aja Bu, karena kurikulum Merdeka itu banyak penugasan formatif yang project gitu, apalagi di JBL. Nah ini kan banyak di jurusan-jurusan itu kan memang ada program untuk pembuatan penugasan secara BJBL gitu. Seperti itu ya Bu. Dan saya sendiri juga model pembelajarannya yang saya pakai juga BJBL gitu. Jadi setiap pembelajaran materi pembelajaran itu endingnya adalah adanya project. Seperti itu ya Bu. Berarti ada ini ya Bu ya, kalau soal project based learning ya. Nah dalam hal penerapan ini kan sudah sangat luar biasa ya Bu Yun ya. Jadi apakah di setiap sub materinya itu selalu Bu Yun menggunakan PJBL atau ada yang dengan menggunakan metode yang lain seperti itu, model pembelajaran yang lain selain PJBL? Selain PJBL saya PBL, tergantung dari tujuan pengajar saya capai. Nah itu apakah anak cenderung kalau dibandingkan antara PBL dengan PJBL itu meskipun nah itu lebih efektif yang mana Bu Yun kalau dari hasil? Kalau sesuai dengan yang saya bicarakan tadi terkait dengan deadline waktu dan hasilnya sama aja itu. Gitu ya. Aja karena mereka itu selalu memprioritaskan tugas yang dari jurusan. Karena jurusannya apalagi di jurusan BC. Ini kebetulan saya ini kendalanya juga baru tahun-tahun ini sih Bu, saya ngajar di broadcasting. Di jurusan lain tidak ada kendala, cuman broadcasting ini memang ketika memberikan tugas mereka itu menghabiskan banyak waktu. Bahkan banyak gitu ya. meninggalkan mapel yang lain untuk mengerjakan tugas proyek dari jurusan ini. Satu hari izin tidak mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Karena banyak mapel ada di matematika. Mereka izin untuk mengerjakan tugas dari jurusan broadcasting. Dari jurusan seperti itu ya. Sampai malam. Nah, untuk masalah seperti ini Bu Yun, kira-kira tadi kan kalau tadi Bu Yun cerita ini dialami hampir semua mata pelajaran yang sifatnya umum ya Bu ya, istilahnya ya, mapel umum. Nah ini apakah ada upaya lain, mungkin perlu ada upaya kolaborasi atau apa yang pernah Bu Yun sampaikan dengan sesama guru mata pelajaran umum seperti itu? Ya sih, saya pengen sekali Bu ini, karena ini kan ternyata keluarnya kan bukan di saya aja, keluarnya juga guru yang lain juga, terutama guru-guru yang adaptif normatif gitu kan. Ya, saya berpikir kayaknya ini bagus juga nih kalau misalkan semuanya project, tapi kita saling semuanya berkolaborasi, satu project bisa dikerjakan
beberapa guru, beberapa mahasiswa bisa bekerja sama untuk dalam pengerjaan tersebut. Nah, dengan cara gitu kita siswa tidak terbebani, waktunya juga dalam sekian waktu bisa mengerjakan sekaligus gitu jadi kita sempat berpikir gini. Tadi Bu Yun, terus upayanya sangat luar biasa lah Bu Yun. Jadi sudah sangat pola dan sistematis ya. Tadi kalau Bu Yun, saya sempat mendengarkan Bu Yun ingin bekerja sama berkolaborasi dengan beberapa mapel yang lainnya. Ini Bu Yun sudah ada planning belum? Kira-kira langkah yang mau diambil pertama seperti apa? Atau mungkin planningnya seperti apa itu? Apakah Bu Yun mungkin bisa? Ini iya otomatis saya harus komunikasi koordinasi dulu ya dengan guru-guru yang lain, terutama guru dari guru produktif ya, guru jurusan K3-nya mungkin untuk membicarakan misalkan mencocokkan materi-materi kami yang bisa untuk diajak kolaborasi. Itu sih Bu, mungkin diskusi akan komunikasi dengan guru-guru, sama guru produktif, agar kami guru-guru normatif adaptif ini bisa kerjasama masuk dalam proyek dari jurusan. Oke ya Bu Yun ya, semoga itu dipermudah ya Bu Yun. Ini apa ya? Terus dari beberapa poin yang Bu Yun rencanakan tadi, kira-kira adakah komitmen yang mungkin Bu Yun bisa lakukan untuk menjalankan rencana itu ya? Kira-kira ada apa ya namanya? Itu tadi komitmen yang akan Bu Yun rencanakan seperti apa? Komitmennya apa ya Bu Yun? Yaitu saya kolaborasi dengan jurusan untuk mengerjakan proyek, dimana itu nanti khususnya mapel saya bisa dikerjakan dalam proyek tersebut. Karena ini sudah Desember, itu nanti kemungkinan besar Januari itu ketika pembelajaran KPM sudah mulai, saya dan guru jurusan sudah mulai mengimplementasikan kolaborasi tersebut. Ya, oke deh Bu Yun ya. Ini pokoknya Bu Yun luar biasa nih, setiap jawaban yang disampaikan itu sangat ini ya Bu ya, terpola ya. Nah ini pasti kan Bu Yun butuh dukungan kan ya, kalau melakukan sendiri saya rasa setiap person itu akan kesulitan. Nah kira-kira dukungan yang Bu Yun inginkan tuh, yang Bu Yun butuhkan yang bagaimana dukungan yang Bu Yun perlukan? Satu ya, adanya kalau izin sudah pasti ya, karena kami SMK memang UJPL itu kita kolaborasi. Harapannya saya berharap sekali adanya dukungan dari guru-guru produktif dari K3 untuk mengizinkan saya dan teman-teman itu masuk dalam pengerjaan proyek dari broadcasting, jurusan broadcasting itu. Jadi agar murid tidak terlalu banyak terbebani dengan tugas dengan guru-guru normatif adaptif, sehingga dalam satu pengerjaan itu nanti otomatis bisa membantu murid juga lah meringankan beban tenaga dan pikirannya, bisa mengerjakan dengan maksimal semua tugas. Adanya kolaborasi kan enak ya Bu ya, kalau satu tugas dikerjakan oleh siswa, tapi guru-guru yang lain ada bahasa Inggris, mungkin nanti saya masuk di bahasanya, kalau bikin saya bisa masuk ke bahasa percakapannya dalam bahasa Inggris. Akhirnya ya Bu Yun ya, ini mungkin saya berulang kali menyampaikan kalau Bu Yuni idenya bagus ya, brilian ya. Jadi tadi saya menangkap ada beberapa poin yang sangat penting dari Bu Yuni ya, komitmennya bagus, kemudian dukungan yang akan dibutuhkan seperti apa itu terencanakan dengan baik ya, kemudian berusaha untuk berkomunikasi ya, seperti itu ya. Nah ini mudah-mudahan sih saya berharap ini tidak hanya sekedar rencana, tapi Bu Yuni bisa mudah untuk mengeksekusinya, seperti itu ya Bu Yuni. Semoga ini. Oke deh ya. Jadi kira-kira dari hasil percakapan tadi, apakah ada perubahan yang Bu Yun rasakan? Ada sih Bu ya, yang tadinya saya bingung, saya mau ngapain di kelas saya dengan kondisi kelas yang seperti itu, banyak tugas, banyak target yang harus dicapai, kondisinya anak terlalu sibuk dengan pekerjaan tugas-tugas yang lain.
Alhamdulillah dengan ngobrol sama Bu Dian ini saya bisa terpancing untuk menemukan cara sendiri ternyata. Harapannya saya tadi dapat solusi dari Bu Dian. Kenapa saya yang sendiri? Karena tugas saya adalah tidak memberikan solusi, tapi memancing supaya Bu Yun lebih menemukan solusinya gitu, sendiri. Iya. Makasih Bu Dian atas waktunya. Karena tugas seorang coach itu kan kita memancing ya, supaya bukan memancing dengan hal konotatif ya Bu Yun, tapi mengeksplor ya, supaya coach ini bisa mencetuskan idenya sendiri. Ya, kebetulan dari hasil obrolan tadi poin-poin saya mencatat beberapa poin-poin ya Bu Yun ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kalau permasalahan Bu Yun bisa terselesaikan. Amin. Terima kasih banyak Bu Dian sudah meluangkan waktunya buat saya. Sehat-sehat selalu. Amin. Bu Yun juga sehat selalu ya. Tetap dengan senyum yang tidak kamuflase, tapi senyum yang real. Senyum manis ya. Baik, terima kasih. Sama-sama ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tadi sudah dilaksanakan praktek coaching ya Bu Yuyun dan Bu Dian. Alhamdulillah sudah selesai. Dari Bu Dienita dan Bu Yun luar biasa sekali ini. Telah melaksanakan alur tilta dengan baik. Ya. Dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya. Sudah termuat semuanya ini dalam praktek coaching tadi yang telah dilakukan. Sehingga muncul solusi-solusi yang bagus sekali. Banyak ide-ide itu bermunculan. Bu Dianita juga sudah menemukan ini keywordnya, kata kuncinya dari kegiatan yang dihadapi dapat mengambil langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Begitu ya Bu Dianita ya? Iya Bu. Jadi tadi dari hasil percakapan dengan Bu Yun tadi, ternyata Bu Yun ini mampu meletupkan ide-ide luar biasa Bu Suhati. Jadi tugas saya kan hanya memancing ya, dan ternyata ide-ide luar biasa itu terus meluncur ya, tanpa henti seperti itu ya. Apa itu ya Bu ya, kolaborasi mapel gitu ya Bu ya, tadi muncul ya untuk proyeknya gitu. Iya, seperti itu. Ya. Baik Bu Dianita, dari hasil coaching yang sudah Ibu Dian lakukan tadi, ini indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Dianita sudah tercapai nih Bu. Coba Bu Dianita ini bisa dijelaskan nih Bu? Iya, kalau indikator ketercapaian mungkin pernah saya sampaikan di saat pra-observasi itu, yaitu ada 3 present, kemudian ada mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi saya tadi memang sudah merasa berhasil ya Bu ya, tetapi tetap ada penekanan yang harus saya kembangkan ya. Jadi diantaranya seperti mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah ini konsistensi saya itu yang belum bisa seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi mengajukan pertanyaan yang berbobot secara konsisten, itu yang agak susah. Iya, ini alhamdulillah ya Bu ya, berarti sudah tercapai ya Bu ya mengenai indikator yang ingin dicapai dalam praktek coaching ini bersama Bu Dianita tadi sama Bu Yuyun. Berdasarkan ini Bu, hasil catatan observasi coaching yang telah dilakukan Bu Dianita dengan Bu Yuyun. Jadi kan ini Bu Dianita itu ingin ini ya mengembangkan pada pertanyaan yang berbobot. Mungkin untuk kegiatan ini ada lagi Bu yang ingin dikembangkan lagi? Ya, sebenarnya semua pengen saya kembangkan Bu Suhati ya, termasuk present ya, promosi kehadiran ya, kemudian mendengarkan aktif. Nah ini kadang-kala kan kita tuh masih kehilangan fokus ya, konsistensi untuk menjaga fokus kita, kemudian untuk saat menjaga ya supaya kalimat tertata dengan baik ya, pemilihan diksi
seperti itu tuh menjadi kendala tersendiri buat saya secara pribadi. Jadi, nah ini yang harus saya jaga stabilitasnya tuh itu tadi ya, pemilihan diksi atau kata atau kalimat yang tepat seperti itu. Oke. Mengenai ini ya Bu ya, pertanyaan yang berbobot mengenai diksi. Iya, pemilihan kata. Dan Ya, jadi fokus kemampuan gitu ya Bu ya. iya, betul sekali Bu Suharti. Baik Bu Dianita, semoga ini bisa melaksanakan untuk coaching dan bisa sukses untuk mengembangkan kompetensi coaching dan dalam kedepannya ya Bu ya, yang lebih apa ya Bu ya, lebih baik lagi, lebih meningkat. Sukses buat Bu Dianita, tentunya juga Bu Yuyun juga semakin sukses. Terima kasih Bu Suharti ya. Ini terima kasih Bu Suharti. Jam terbang tinggi nih. Saya masih perlu jam terbang tinggi nih ya Bu Suharti ya. Baik, terima kasih. Senang sekali bisa ini melakukan observer kegiatan praktik coaching dari Bu Dianita dan Bu Yuyun, dan ini sebagai ini ya bahan apa ya, pembelajaran buat saya juga ini Bu Dian dan Bu Yuyun. Baik Bu Dianita, sama-sama Bu Ade. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan lagi? Ya, sepertinya sudah saya sampaikan ya Bu, poin-poin yang ingin saya kembangkan tadi. Jadi mungkin sementara cukup Bu. Jadi terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk praktek coaching seperti itu. Baiklah, jika demikian Bu Dianita dan Bu Yuyun, ini saya mohon pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan Bu Yuyun dan Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.